Halo semuanya, di video kali ini kita mau posting pencatatan dari buku besar ke dalam neraca lajur ya. Ini ada kolom nomor akun, nama akun, kemudian neraca saldo ada sisi debit kredit, kolom rugi laba ada sisi debit kredit, dan juga kolom neraca ada sisi debit dan kredit. Semua akun yang ada kita masukkan di dalam neraca lajur ya. Yang kita catat perlu ketahui yaitu nomor akun, nama akun, dan juga saldo di setiap akunnya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama, nomor akunnya 111, nama akunnya kas. Kemudian di neraca saldo di sisi debit kita lihat dari sini ya, 3.650. Cara cepatnya tinggal kita sama dengan, kemudian kita klik di sini. Oke. Selanjutnya ada piutang usaha ya, nomor 112, saldonya 0. Kita isi dulu nomornya 112, kemudian piutang usaha. Kita sama dengan lagi, ambil dari buku besar, kita klik saldo akhirnya. Selanjutnya adalah perlengkapan, nomornya 113, saldonya 800.000. Oke, 113 perlengkapan, saldonya di debit ya, senilai 800.000 rupiah. Selanjutnya ada akun sewa dibayar di muka nomor 116, saldonya 1.200.000. Kita lanjut di sini ya, 116 sewa dibayar di muka, saldonya 1.200.000 rupiah. Lalu ada akun peralatan nomornya 122, saldonya 1.500.000 ya. 122 peralatan sama dengan ini ya, 1.500.000. Lanjutnya adalah utang usaha nomornya 211, saldonya di kredit 2 juta. Nah, berarti nomor akunnya 211, utang usaha, dan kita masukkan di sisi kredit ya, karena ini hutang. Sama dengan kita klik saldonya. Oke, 2 juta rupiah. Lanjutnya ada modal, nomor akun 311, saldonya 4 juta. Ya, jadi 311 modal, saldonya kita ambil dari sini. Oke, 4 juta rupiah. Akun berikutnya adalah Prive, nomornya 312, kemudian saldonya di debit 400.000. Oke, 312 Prive di sisi debit ya, 400.000. Oke, sama dengan 400.000 ya. Lanjut, akun pendapatan nomor 401, saldo 2 juta. 401 pendapatan di sisi kredit guys. Oke, 2 juta ya, sama dengan 2 juta rupiah. Oke, lanjut, beban gaji nomornya 511, saldonya 200.000. Oke, 511 beban gaji, saldonya kita ambil dari sini 200.000. Oke, satu lagi ya, tadi 512 beban administrasi, saldonya kita ambil dari buku besar 250.000 rupiah. Nah, setelah sudah dimasukkan dari nomor akun, nama akun, kemudian di kolom neraca saldo di sisi debit dan kredit, kita jumlahkan balance atau enggak ya, pakai rumus sum. Oke, tarik dari atas sampai bawah sini. Nah, 8 juta ya. Apakah ini sama dengan 8 juta juga? Ya, kita pakai rumus sum dan ini tinggal kita tarik aja. Thread. Ini harus balance. Kalau nggak balance, ada yang salah di pencatatannya. Kalian harus telaah lagi dari kas. Karena kas ini paling banyak transaksinya ya. Ada yang mengeluarkan uang, ada yang mendapatkan uang nih. Bisa jadi di sininya ada yang keliru, harusnya ditambah, mungkin dikurang, begitu sebaliknya. Tidak hanya akun kas ya, yang lain juga harus dicek. Saldonya udah bener atau belum. Intinya harus sabar, teliti. Kalau ini sudah balance, itu sebuah keberhasilan yang ini ya, yang lumayan membanggakan. Tapi masih belum selesai.
kita harus mengisi di kolom rugi laba dan neraca. Nah, untuk di kolom rugi laba, di sisi debit dan kredit, kita masukkan akun pendapatan dan beban. Ya, di sini ada akun pendapatan 2 juta. Nah, di sini kita tarik lagi ke bagian kolom rugi laba di sisi kredit. Supaya cepat kita pakai sama dengan aja. Kemudian beban ya, bebannya ada beban gaji, beban administrasi. Oke. Ini sama ya. Terus balance nggak ini logikanya? Nggak dong ya. Tapi tetap kita sum dulu. Kita harus dijumlah dulu. Nah, kalau di sisi debit lebih kecil dari di sisi kredit, berarti perusahaan ini mengalami keuntungan atau laba. Karena apa? Pendapatan kan lebih besar daripada beban. Itu ya, kecuali kalau beban lebih besar dari pendapatan, baru perusahaan ini bisa dibilang ada kerugian ya. Nah, berapa labanya atau laba bersihnya? Yaitu selisih dari pendapatan dikurangi beban. Kalian ketik di sini laba bersih atau laba ya, laba juga boleh atau laba bersih juga boleh. Nah, kita sisi di kolom atau di sisi debit ya. Jadi selisih antara pendapatan dan beban sama dengan 2 juta dikurangi 450.000. Nah, sehingga labanya 1.550.000. Kemudian di bawahnya kita balancekan lagi pakai sum ya. Yang ini yang kita balancekan. Nah, 2 juta ya. Ini kita tarik sini 2 juta. Jadi ini sama-sama balance. Ya. Nah, selanjutnya di kolom neraca. Yang di kolom neraca, karena tadi akun pendapatan dan beban sudah dimasukkan dalam kolom rugi laba, selanjutnya adalah kas sampai dengan prefer ya. Ini kita teruskan kembali di kolom neraca. Kita pakai sama dengan, di debit ya. Sama dengan, oke, nah. Kas piutang perlengkapan sewa dibayar di muka dan peralatan. Ini karena sudah pakai sama dengan, jadi kita tarik aja. Berlaku di Google Sheet maupun di Excel ya. Kemudian utang usaha juga kita pakai sama dengan, kita tarik dari sini dan kita seret lagi, seret. Satu lagi jangan lupa prefer ya. Prefer juga kita masukkan di sini. Nah, kita jumlahin lagi di sini ya. Kita tarik dari sini, seret. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Ini penjumlahan di kolom di sisi debit dari kolom neraca. Kemudian ini di sisi kredit dari kolom neraca. Balance nggak nih? Nggak dong ya. Nah, supaya balance tadi, ini kan kita sudah menghitung laba bersih di sini ya. Kita taruh laba bersihnya di kolom neraca. Sehingga kita jumlahkan lagi di bawahnya, nanti dia akan balance. Nah, itu ya, bukan sulap, bukan sihir. Jadi, hasil laba bersih ini itu juga dimasukkan di kolom neraca di sisi kredit. Nah, oke, sebetulnya ini kalau merah jadinya minus ya. Ini harusnya biru aja. Biru yang, nah, artinya ini laba ya. Kalau merah itu minus berarti kerugian. Untuk video kali ini cukup selesai sampai sini. Silahkan dipelajari bagaimana posting dari buku besar, kemudian dicatat dalam neraca lajur ya, ada 3 kolom. Sebetulnya neraca lajur nggak cuma 3 kolom ini ya, karena ini kita masih latihan yang mudah dulu. Nanti kan ada jurnal penyesuaian ya, karena itu berkaitan dengan akuntansi dagang, perusahaan dagang. Kalau ini kita masih perusahaan jasa, dalam hal ini jasa tailor, penjahitan pakaian dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya.